Halo adik-adik, kembali lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang dilakukan secara online. Terima kasih untuk adik-adik yang tetap terus mengikuti ibadah ini dari minggu ke minggu hingga pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, hari Minggu 13 September 2020, baiklah kita bersama-sama mengawalinya dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21 Hari Minggu Hari yang Mulia. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, baiklah kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga saat ini kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah Persekutuan Teruna yang dilakukan secara online. Biarlah kiranya walaupun kami di dalam virtual, biarlah kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat dan juga rasa syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 34. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Sekarang kita akan membaca Mazmur. Mari buka Alkitab kita dari Mazmur 25 ayat 1-7. Mari kita baca bersama-sama. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.
Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Demikianlah pembacaan Mazmur. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Muda Budi 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Halo adik-adik, selamat pagi buat yang nontonnya pagi hari dan selamat siang juga selamat malam nih buat yang nontonnya siang atau malam hari. Selamat hari Minggu juga dari KIP dan Kak Gabriel. Selamat pagi adik-adik. Oke, hari ini kita ketemu lagi di AHMPT Online tanggal 13 September 2020. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya Kak, kita masih melakukan ibadahnya tuh secara online. Semoga itu tidak mengurangi sukacita adik-adik dan keinginan adik-adik untuk terus beribadah. Nah, hari ini pelayanan firman akan dibawakan oleh KIP dan Kak Gabriel. Udah lama kita nggak ketemu ya Kak? Ya. Kak Gabriel sehat? Sehat. Semoga adik-adik yang di rumah juga Puji sehat. Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pemberitaan firman pada hari ini Kak, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu melingkupi kami. Terima kasih kalau kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan, agar kami boleh diberikan pengertian akan setiap firman yang disampaikan. Berkati juga Kak Gabriel dan KIP yang dipercayakan untuk membawakan firman pada hari ini. Kiranya apapun yang kami katakan itu semua bersumber daripada Engkau saja. Inilah ungkapan syukur dan doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, agak ribet ya Kak ya menggunakan face shield ini ya. Tapi mau nggak mau memang harus kita lakukan. Memang wajib harus. Iya. Nah, adik-adik sekarang kita ambil Alkitabnya, kita buka Alkitab kita. Kita buka Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Kalau sudah, nanti kakak akan membacakannya untuk kita semua. Amsal 1 ayat 8 sampai 19, LAI memberi judul Nasihat dan Peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu
dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Berbicara mengenai kata Amsal ya Kak. Tapi sebelumnya Kak Gabriel, KIP mau nanya nih. Saya lupa gue. Sampai di mana? Oh, langsung yang gue baru masuk aja ya. Kenapa gue taruh ya? Nah, Kak Gabriel, hari Minggu ini kita berbicara mengenai kitab Amsal. Betul, ya. Tapi sebelumnya KIP mau nanya nih sama Kak Gabriel. Boleh ya Kak, tanya-tanya dikit ya? Boleh lah. Iya. Jadi gini, nasihat apa sih atau peringatan apa yang masih Kak Gabriel ingat nih sampai saat ini yang diberikan sama orang tua? Wah, itu yang ibaratnya itu yang bolak-balik hampir tiap hari. Betul. Dibilangin. Malah kesan kakak waktu itu kok cerewet banget ya. Oke. Nggak papa, nggak mama, sama aja. Iya. Ya, jadi harus rendah hati, jujur ya. Terus jangan juga mengecewakan orang. Mengecewakan orang Kak. Ya, Oke. terus doa, baca Alkitab, ya yang standar-standar begitulah. Tapi bolak-balik tiap hari. Selalu diingetin Iya, ya. diingetin terus. Dan itu masih selalu kakak ingat sampai saat Selalu, ini nasihat dan sampai peringatan sekarang. itu. Oke. Kalau aku nih Kak Gabriel padahal nggak nanya ya, tapi aku inisiatif nih. Jadi kalau aku nih Kak yang masih diingat banget sama aku dan masih terus disampaikan sama orang tuaku saat ini adalah kalau pergi-pergi itu harus selalu kasih kabar. Ya kan? Atau kalau kebetulan kan orang tua aku lagi di Manado nih Kak. Iya. Kalau lagi di rumah biasanya selalu dikasih peringatan atau nasihat jangan pulang malam-malam. Karena sebenarnya ya biasanya kaitannya dengan besok kan harus beraktivitas, istirahat harus cukup. Terus berbahaya juga kalau pulang malam-malam kan kita nggak ada yang tahu. Dan nasihat atau peringatan itu yang selalu aku inget Kak sampai saat ini. Ya asal juga jangan terus si adik-adik jawab nggak pulang malam, pulang pagi. Oh iya bener, dibilang jangan pulang malam tapi malah pulang pagi atau pulang subuh ya Kak. Jangan, jadi kalau jangan pulang malam ya berarti emang ya jangan pulang malam, apalagi jangan pulang pagi gitu. Nah Kak, kira-kira apa sih yang membuat Kak Gabriel tuh masih ingat dengan nasihat tersebut? Ya karena memang dari nasihat itu jadilah Kak Gabriel yang sekarang begitu. Iya, jadi menjalani kehidupan itu mulai dari sejak kecil ya, anak-anak SD, SMP juga malah waktu itu yang sangat menjengkelkan itu dipaksa dalam tanda kutip masuk asrama. Oh, oke. Asrama sekolah plus asrama. Atau sekarang lebih terkenal boarding school ya, apa itu namanya? Apakah Boarding school. boarding school? Iya, iya. Apa tuh Kak? Kayak gimana itu boarding school? ini sekolah yang siswanya harus masuk asrama juga di situ. Oke. Jadi satu halaman.
Wah itu disiplinnya luar biasa. Makan dijamin, tidur dijamin, mandi dijamin, santai dijamin, belajar semua ada jamnya. Kalau enggak, kalau melanggar dihukum masuk gudang misalnya. Oh, oke. Itu waktu Menarik. itu suster-suster ya sekolah Katolik. Oh, jadi sekolah Katolik dulu ya Kak Ya, Gabriel. Oke. jadi rasanya jengkel sekali. Oh, papa, mama kok nggak sayang aku? Kok masukin asrama kayak gini, gimana? Oke. Jadi Tapi karena di kemudian kondisi- hari baru ngerasa, wah kalau nggak begitu, gimana ya? maka tidak jadilah Kak Gabriel yang saat Iya. ini gitu ya. Ya gitu, Ternyata itu memberikan dampak besar banget ya Kak. sangat besar. Kita bisa berbagi waktu, memanage waktu, mengatur waktu. Itu pelajaran-pelajaran yang masih Kakak terus terapin sampai saat ini Iya, gitu ya. iya. Terutama saat kerja. Saat kerja, oh iya Bahkan betul. sebelum kerja, kuliah itu kita bisa bagi waktu. Antara kuliah, waktu itu sempat juga kerja sambilan juga. Oke. Jadi semua hal yang Kakak dapetin itu bermanfaat banget buat Kak Sangat, Gabriel di masa sangat. depan. Sangat. Sangat. Dan itu juga aku juga sih Kak. Jadi aku ketika masuk kuliah aku juga sempat 10 bulan di asrama dan itu memang diwajibkan dari kampus ya. Apalagi gitu. Iya, dan seperti yang Kakak rasakan, aku juga rasakan sih, kita menjadi lebih disiplin ya waktu-waktunya, kemudian kita jadi lebih mandiri lagi. Nah, Kak, menurut Kak Gabriel, apa sih pentingnya nasihat dan peringatan itu? Ya ibaratnya kalau ibaratannya jadi contoh misalnya kita di usia balita atau apa kita remaja lah katakan sekarang ya, itu kita mungkin kita sudah tahu ada suatu hal yang sebetulnya berbahaya, tapi kita dorongan hati kita pengen nyoba terus, apalagi era sekarang digital ya, ada HP Android yang macam-macam kontennya. Saat kita baca firman Tuhan, katakanlah dalam waktu sekejap bisa pindah ke konten porno. Oh Lah iya. kita lebih seneng pasti konten porno, nggak munafik lah. Mm-mm. Pasti itu anak remaja itu. Nah kita kan tahu pasti nyoba gitu, ada keinginan nyoba, mungkin pacaran atau apa yang nanti pada waktunya ya Kak Ipe Iya, ya, betul, pasti Kak. kita pacaran itu ya. Nah, kadang-kadang kita kebablasan juga pacaran yang dilarang orang tua kita lakukan, itu akibatnya di kemudian hari ya begitu. Kadang terus orang tua sampai marah-marah atau apa, ngomel-ngomel, ya kita harus terima. Oke. Gitu. Terus misalnya nyoba ngerokok, cowok-cowok misalnya, bahkan sekarang cewek-cewek juga banyak yang ngerokok, minum-minuman keras, segala macam lah. Terus belum lagi kalau sudah game online, wah nggak kenal waktu. Jadi lupa udah. waktu ya Kak. Iya, itu Oke. Kak. Iya, berarti pentingnya nasihat karena nasihat dan peringatan itu membawa kita kepada jalan yang semestinya memang kita lalui gitu ya Kak, sesuai dengan umur kita, Iya. ya kan? Nah sama nih Kak, sama yang kayak saat ini tuh tadi kita baca kitab Amsal, Amsal, yang iya. disampaikan oleh Salomo. Jadi mungkin Kak Gabriel dan adik-adik tahu bahwa kitab Amsal ini memang kan isinya hampir semua mengenai hal-hal yang berbau kebijaksanaan Kak. Ya, Hal-hal yang berbau tentang hikmat. Kira-kira 2 minggu yang lalu kalau adik-adik rajin nonton nih, Kak Niko sudah menyinggung mengenai hikmat, ya kan? Nah hikmat itu ternyata sudah ada dari zaman dahulu, bahkan sebelum Salomo ini menyampaikan mengenai pesannya. betul. Jadi ternyata kalau Salomo kan waktu itu memberikan pesan hikmat atau kebijaksanaannya kan untuk orang-orang Israel Kak saat itu yang sedang dalam masa pembuangan. Nah tapi sebenarnya pesan hikmat itu sudah ada dari zaman dahulu, cuman beda aja nih Kak konsepnya. Kalau yang mau Salomo tekankan, hikmat itu muncul dari perasaan takut akan Tuhan. Sedangkan kalau orang-orang dahulu melihat hikmat itu tuh sebagai sebuah kemampuan yang memang kita punya sendiri gitu. Bukan sesuatu yang berasal dari Tuhan, tapi karena kepintaran dan kecerdasan kita. Jadinya orang-orang dahulu merasa kalau dia bisa memecahkan sebuah teka-teki atau sebuah masalah, maka dia dikatakan berhikmat. Berhikmat, ya. Benar. Nah, tadi kan aku ngomong tentang takut akan Tuhan.
Itu tuh yang disampaikan dalam Amsal 1 ayat 7, Kak. Iya, iya. Jadi permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Itu yang membedakan hikmat yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Karena hikmat itu muncul karena ada perasaan takut akan Tuhan. Ya, Menurut ya, kakak betul, takut Kak. akan Tuhan ini yang seperti apa, Kak? Jadi Apakah takut akan Tuhan itu kalau menurut kakak yang menurut firman Tuhan itu kita hormat dengan amat sangat kepada Tuhan, ya. Jadi bukan takut seperti kita misalnya cewek takut sama tikus gitu, atau misalnya kita takut sama sesuatu yang serem atau apa begitu. Bukan, tapi kita ke arah lebih bahasa Indonesia mungkin bertakwa ya. Bertakwa itu ya itu mencakup takut, taat dan setia, itu namanya bertakwa ya. Jadi kita benar-benar kita hormat, sangat menghormati sekali Tuhan. Dengan sangat menghormati itu kita berarti juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, itu poin penting ya, Kak. Iya. Dan setia loh. Iya. Jadi takutnya di sini tuh bukan kayak KIP takut kecoa. Kakak takut apa? Kalau di nggak ada, atau mungkin adik-adik ada yang takut gelap, tapi bukan takut yang seperti itu. Atau misalkan takut sama guru yang dimarahin di sekolah, itu kan muncul perasaannya takut gitu ya, Kak. Takut karena takut udah terlalu sering diomelin, tapi takut akan Tuhan bukan yang seperti itu ya, Kak. Ya, jadi memang Tuhan sebetulnya ingin kita semua, adik-adik dan juga kakak, juga KIP itu supaya dilihat atau tidak dilihat kita mengerjakan, kita melakukan kehendak Tuhan itu, perintah Tuhan itu. Jadi itu nama kerennya, istilah kerennya berintegritas. Berintegritas. Ya, Jadi berintegritas. ya meskipun terlihat atau tidak, Ya. tapi kita akan tetap melakukan hal itu. Ya kan, Kak? Ya, Jadi gitu betul, ya. betul, Karena Kak kan Ipe. saat ini rupanya Tuhan itu kan tidak terlihat, tetapi dia selalu Nggak ada dalam hati kelihatan. kita, ya kan? Nah, kita untuk menunjukkan bahwa kita punya integritas apa enggak, meskipun Tuhan enggak ngelihat kita ngelakuin apa enggak, tapi kita tetap melakukan perintahnya. Betul KIP. Oke. Nah, jadi menurut KIP ini, Kak, kan tadi kita berbicara tentang hikmat. Menurut KIP ini, buah dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu gimana caranya supaya kita diberikan hikmat untuk takut akan Tuhan? Kira-kira yang perlu kita lakukan apa nih, Kak? Ya, yang kita perlukan ya memang ada sebetulnya kalau kita takut akan Tuhan itu kan dengan sendirinya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita ya. Melalui kita doa, baca Alkitab, disitulah Tuhan beri hikmat. Betul. Ya, jadi buah-buah hikmat atau ciri-ciri orang yang berhikmat itu disebutkan di ayat pasal 1 ayat 2 sampai 7 itu bahwa dia menjadi orang yang bijaksana, rendah hati dan seterusnya. Juga bahkan itu di pasal 1 ayat 2 sampai 7 ya. Terus di bacaan kita hari ini juga itu coba kita lihat adik-adik ya, nanti lihat di Alkitab, tapi sekarang tidak sempat ya. Di ayat Amsal pasal 8 ayat 13a, A sampai C ya. Itu intinya orang atau yang mengaku takut akan Tuhan itu dia benci kepada kesombongan. Ya. Dia menghindari tingkah laku yang jahat. Oke. Terus ketiga, dia menjaga atau memagari mulutnya dari Hati-hati dalam berucap. dari kesalahan. Ya. Ya, dari kesalahan. Jadi nggak sembarangan ngomong, nggak istilah bahasa Betawinya asal jeplak gitu ya. Iya, asal jeplak, benar, Kak. Ya. Kadang-kadang kita udah nggak mikirin perasaan orang lain kan ketika kita ngomong atau kita tidak memahami kondisi dan Jadi situasinya. pikir dulu baru ngomong, baru Iya, komentar. betul. Jangan ngomong dulu baru mikir. Oke. Iya. Jadi itu ciri-ciri orang yang berhikmat, dan hikmat Berhikmat, itu kita ya. dapat dari doa dan membaca baca Alkitab, Alkitab, ya ya. dengan berkomunikasi sama Tuhan. Ya. Karena kan memang kayak yang ditekankan dalam kitab Amsal ya, Kak, hikmat kita tuh berasalnya hanya dari Tuhan, bukan karena kepintaran kita sendiri. Bukan, sama Jadi, sekali bukan. apalagi jangan sampai ada kesombongan di dalam diri Ah, kita. betul. Nah, jadi melalui perasaan takut akan Tuhan, Kak, berarti Ya. kita akan semakin menghormati orang tua kita. Betul sekali itu Seperti KIP. ada di dalam Iya. 10 hukum Taurat ya, Kak? Iya, hukum Ya kan? 10 hukum Tuhan ya. Ya.
Itu hukum yang keberapa itu Kak Ipe ya? Keberapa coba? Adik-adik ada yang bisa jawab? Keberapa Ya, Kak? yang penting itu dalam 10 hukum Tuhan itu disebutkan hormatilah ayahmu dan ibumu agar dipanjangkan umurmu gitu ya, dan seterusnya. Ya, itu yang penting. Nah, pesan itu juga sama banget Kak yang tadi kita baca. Pertama, diingetin sama Salomo untuk dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi karena keluarga itu kan tempat pertama kali kita mengenal kehidupan. Betul, ya Kak. mulai dari keluarga. Benar, dimulai dari keluarga. Atau mungkin ada adik-adik kita yang misalkan tinggal di panti asuhan Kak. Ya. Nah disitulah pertama kita mengenal tentang kehidupan. Untuk itu jadi sebenarnya menghormati orang tua ini bukan cuma ibu kandung atau ayah kandung kita, tapi orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Guru kan Kak. juga. Guru benar. Ya. Terus kalau di panti juga kakak-kakak pengasuh. Kakak-kakak pengasuh, ya. Nah, jadi orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita, bahkan kakak-kakak pelayan juga ya Kak, kayak gini nih. Iya. Kak Gabriel sama Kak Ipe sedang memberikan nasihat dan peringatan, tapi bukan buat adik-adik aja, sebenarnya juga buat kita berdua ya Kak. Kita harus memberikan contoh Kak Ipe. Iya, benar. Nanti bilang tuh adik-adik lu nyuruh kita begini tapi kakak sendiri nggak melaksanakan ya. Betul. Jadi ingat ya, itu ada di Keluaran 20 ayat berapa itu tadi? Ayat 12. Keluaran 20 ayat 12 Ayat 12, dibaca ya adik-adik ya. Di situ yang disampaikan bahwa kita harus menghormati Orang tua. kita. Oke. Nah, setelah kita tahu nih Kak, adik-adik udah tahu, oke, aku tahu bahwa aku harus menghormati orang tua. Gimana caranya kita menghormati orang tua kita nih Kak, ketika orang tua memberikan nasihat dan peringatan sama kita? Ya jadilah pendengar yang baik. Nah. Ya sesuai dengan tadi yang kita sepakati bahwa jadilah pendengar yang baik itu jauh lebih baik kita mendengar ya, sedikit bicara ya. Jadi, dengar nasihat Tuhan, dengar perintah Tuhan, dengar perintah orang tua, dengar nasihat orang tua, dan jangan hanya dengar aja. Tetapi Lakukan, juga dilakukan. Gitu. Pasti selamat kok, pasti kita sukses ya. Nggak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Betul nggak, sekali. Kak? Betul banget Kak. Betul. Ya. Walaupun mungkin kadang-kadang cara yang orang tua sampaikan itu tidak sesuai dengan harapan kita ya Kak, karena kan kita harus memahami bahwa ada beberapa orang tua kita yang memang kondisi moodnya sedang jelek ketika memberikan kita nasihat. Pemarah. Ya, atau memang pemarah gitu ya. Tapi yang perlu adik-adik tekankan, dipikirkan di sini adalah jangan pikirin mengenai gimana caranya pesan itu disampaikan atau nasihat itu disampaikan. Tapi kita lihat makna dari pesannya Kak. Iya betul. Karena orang tua yang kasih nasihat sama kita itu pasti udah berpengalaman, bener nggak Kak? Betul, sudah pernah mengalami. Betul, sudah pernah mengalami. Jadi jangan dianggap bahwa mama, oma, opa, apaan sih ngasih nasihat gitu ya. Emangnya oma sama opa udah pernah ngalamin? Jangan salah ya Kak. Orang-orang tua saat ini itu udah mengalami lebih dulu daripada apa yang adik-adik alami saat ini. Ya itu tadi kan nggak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya kan. Iya, selalu pasti punya makna yang baik dari setiap pesan yang disampaikan. Jadilah pendengar yang baik, itu luar biasa. Iya, itu, ya. Jadi kalau jadi pendengar yang baik, kita akan, tadi Kak Gabriel udah bilang, kita akan menahan mulut kita untuk melawan. Ya. Pertama, coba kita harus pasang telinga kita baik-baik dulu. Apa sih yang mau disampaikan sama orang tua supaya terjalin komunikasi yang efektif, Kak? Ya kan? Jadi bukannya komunikasi yang penuh dengan emosi, ya kan? Jadi kalaupun saat itu orang tua sedang dalam keadaan yang marah atau emosi, kita nggak ngebalasnya dengan marah, tapi kita karena menjadi pendengar yang baik, kita berusaha untuk mendengarkan dengan baik tanpa melawan. Betul ya. Nah, sekarang nih Kak, kita sampai di akhir pemberitaan firman kita nih. Kira-kira closing statement yang mau Kak Gabriel sampaikan ke adik-adik apa nih dalam pesan firman hari ini? Ya, tetap mengacu pada judul pelajaran hari ini, pagi ini. Jadi pendengar yang baik, tetap di situ ya. Jadi dengan kita jadi pendengar yang baik, kakak ulangi seperti tadi kakak sudah sampaikan ya. Itu pendengar yang baik waktu kita baca Alkitab, doa baca Alkitab, dengar nasihat Tuhan situ, dengar peringatan Tuhan,
dengar ya apa-apa yang Tuhan inginkan dari kita, termasuk juga dengar nasihat orang tua, turuti nasihat orang tua ya. Jadi sekali lagi ibaratnya kita pasti Tuhan buat berhasil kalau kita setia dan taat, dan kita pasti akan naik, tidak akan turun ya, asal kita setia. Itu firman Tuhan di Ulangan 28. Jadi kita pasti berhasil ya. Iya, Kak. Pasti berhasil. Oke, karena Itu memang jaminan dari Tuhan. iya, itu benar, itu jaminan yang diberikan Bahkan kepada Tuhan berkata di dalam Bilangan 23 ayat 19 itu nanti bisa dilihat sendiri ya di Alkitab ya. Itu Tuhan itu bukan manusia sehingga dia lupa akan janjinya. Dia pasti nepati janjinya. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tuhan setia, bukan seperti manusia. Iya. Seperti kakak misalnya, Kak Gabriel atau KIP. janji sama KIP nggak ditepatin gitu ya. Wah, gimana Kak Gabriel gitu ya. Iya. Itu Jadi manusiawi ya. itu sudah jadi hal yang pasti terjadi ya, bahwa kalau Tuhan sudah menjanjikan kehidupan yang baik sama kita, pasti Tuhan akan berikan itu sesuai dengan waktu yang memang sudah Tuhan tetapkan. Ya dan amin pokoknya Ya. itu, kalau Tuhan janji itu. Oke, untuk hari ini sekian dulu firman Tuhan dari Kak Gabriel dan KIP adik-adik. Semoga adik-adik bisa mendengarkan firman saat ini dengan baik, tapi terlebih dari itu juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang dibawakan oleh KIP dan juga Kak Gabriel, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti adik-adik juga silakan berdoa secara pribadi, menaikkan doa-doa atau pergumulan yang adik-adik punya, sambil di sini juga KIP berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh ada di dalam persekutuan IHPT saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya setiap firman yang saat ini kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan melalui pesan firman ini kami juga boleh semakin menjadi pendengar yang baik. Kami boleh menghormati orang tua kami sesuai dengan firman yang sudah Tuhan sampaikan. Tuhan, saat ini di dalam doa syafaat kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tuhan Yesus kiranya mau pulihkan negeri kami, Tuhan mau memberkati negara kami sehingga kondisi pandemi saat ini boleh pelan-pelan semakin hilang dan kami juga boleh kembali beraktivitas seperti biasanya.
Kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami Tuhan, dari pihak yang tertinggi sampai yang ada di daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar setiap keputusan yang diambil semuanya boleh mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan beberapa orang, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Kiranya Tuhan Yesus juga mau pakai kami, Tuhan mau memberkati kami sehingga kami juga boleh menjadi masyarakat atau warga negara Indonesia yang taat dengan perintah yang diberikan, sehingga kami boleh menjaga kesehatan orang lain juga menjaga kesehatan kami. Tuhan Yesus berkati saat ini para medis yang dipercayakan untuk boleh mengobati pasien COVID-19. Tuhan memberkati kesehatan mereka semua, kiranya apa yang mereka lakukan semuanya tidak sia-sia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Pelita. Tuhan memberkati setiap unit misioner yang dipercayakan untuk boleh menjalankan ibadah atau persekutuan dengan cara masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati peribadahan kami, kiranya apapun yang kami lakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Meskipun saat ini kami tidak berjumpa satu sama lain, ya Tuhan, kiranya kami masih boleh terus saling mengasihi di dalam jarak yang berjauhan ini. Tuhan Yesus mau memberkati setiap perencanaan atau program yang sudah dirancangkan untuk 1 tahun ini. Kiranya apapun yang menjadi permasalahan boleh Tuhan bantu, dan Tuhan juga mau pakai anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja ini untuk juga boleh memberitakan mengenai kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan begitu mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami. Berkati Tuhan, kami dan orang tua, kakak pengasuh, dimanapun kami berada, kiranya selama 1 minggu yang akan datang ini, Tuhan juga terus menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjaga kami. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur. Marilah adik-adik dapat mempersiapkan persembahan yang sudah adik-adik siapkan, lalu dapat dititipkan ke orang tua yang akan nanti orang tua berikan langsung ke gereja. Nah sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 291, Mari Bersyukur Semua. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami. Sehingga kami pada hari ini boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan berkatilah setiap orang yang mengelola persembahan ini agar hanya digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Danu. Kali ini Kak Danu akan membawakan informasi mengenai Pelkat PT. Yang pertama, ibadah kita masih berlangsung secara online. Jadi jangan lupa adik-adik untuk menyaksikan ibadah kita minggu depan di channel YouTube GPB Pelita. Yang kedua, untuk kegiatan futsal maupun tim musik masih sementara belum ditiadakan. Kita sama-sama berdoa agar kondisi semakin membaik sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Lalu Kak Danu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan September. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik di masa muda adik-adik semua. Tidak lupa juga Kak Danu mau mengucapkan terima kasih untuk orang tua, untuk pengasuh, pendamping di Pavan Derstur yang sudah mendampingi dan memfasilitasi adik-adik teruna sehingga adik-adik bisa mengikuti ibadah online kita saat ini. Nah, minggu ini akan ada life hacks spesial. Ya, pertama life hacks ini kita mengingat bahwa banyak banget sampah-sampah plastik yang kita buang. Padahal ini sulit banget kan buat dipergunakan kembali atau didaur ulang kembali. Jadi kita akan memanfaatkan botol bekas ini, air mineral ya, merek apa aja, untuk kita gunakan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang adik-adik siapkan yang pertama yang tentu 1 botol air mineral bekas, yang kedua cutter ya, dan yang ketiga spidol. Baik. Cara ini mau buat apa sih Kak? Nah, kita kan biasanya kalau adik-adik nge-charge handphone itu kalau colokannya di tempat yang tinggi kan sulit banget tuh buat naruh handphonenya. Jadi alat ini akan berguna saat adik-adik akan nge-charge handphone dan ini bisa buat menaruh handphone adik-adik supaya tidak jatuh. Kita akan buat. Yang pertama, botol bekas ini akan kita lubangi, ya adik-adik ya dari sini sampai sini. Lubangnya nggak gede-gede, paling sekitar 1 cm aja. Lebarnya 1 cm, panjangnya juga nggak sampai sini aja. Sini ya. Dari sini, lalu 1 cm ke sini lebarnya. Oke? Nah setelah sudah, belakangnya, persis di belakangnya juga sama seperti itu. Jadi ada 2 lubang. Nah lubang ini nanti fungsinya untuk mengganjal atau menaruh handphone adik-adik. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi depan belakang nanti akan kita lubangi menggunakan cutter. Nah atasnya akan kita buat sekitar 3 cm lah. 3 cm ini untuk masukin kepala chargeran. Jadi adik-adik jangan lupa untuk ukur kepala chargeran adik-adik kira-kira muatnya seberapa ya dari sini. Lalu ada 1 lubang lagi sama persis seperti yang di depannya. Jadi depan belakang akan ada lubang. Gunanya untuk keluar. Jadi nanti chargerannya akan masuk dari sini lalu keluar dari sini sebagai colokan. Nah, nanti handphonenya akan dimasukin ke sini. Nah, bingung kan gimana aplikasinya? Nah, kita akan lihat ya. Sebelumnya Kak Danu terakhir mengucapkan adik-adik jangan lupa untuk selalu pakai masker kemanapun adik-adik berada. Pakai hand sanitizer dan jaga kesehatan senantiasa. Baik, kita lihat bagaimana cara mengaplikasikannya. Kita lempar dulu ke sana ya. Siap ya? 1, 2, 3. Wah, keren banget ya Kak Danu ya. Jago. Ya, jadi tadi Kak Danu sudah membuat, nah sekarang Kak Danu juga akan mengaplikasikan. Ya, jadi seperti ini jadinya adik-adik ya. Ya, ini keren banget ya. Wah, kebetulan nih ada Kak Michelle. Iya, kebetulan banget ya. Kak Michelle mau ngapain? Mau nge-charge handphone. Wah, pas banget adik-adik ya. Kak Danu sudah membuat ini ya. Dan ternyata Kak Michelle mau nge-charge handphone. Wah, tahu nggak nih Kak Michelle? Ini nih. Botol. Ini adalah produk inovatif tahun 2020. Wow. Sangat membantu sekali kehidupan umat manusia. Ya. Nah, mau penasaran nggak Kak Michelle? Gimana cara mengaplikasinya? Nah, oke. Kak Danu akan tunjukkan juga buat adik-adik ya. Jadi di sini
Kak Michelle, ada orang ya. Ya, tolong Mbak pegangin Mbak. Ya, jadi Kak Michelle, ini coba sebentar. Nah ini, ini buat handphonenya. Masukin dulu ke sini nih Kak Michelle ya. Masukin ke sini, tuh ya. Iya. Nah, lalu ini masukin ke sini. Kepala handphonenya ya. Kepala chargernya, kepala Kak. chargernya, ya benar, kepala iya. charger. Aduh, salah lagi. Terus diapain tuh, Kak? Udah, colokin aja. Nah, ya. Nah, panik gak Kak Michelle? Nah, wah, keren banget ya. Wow, luar biasa. amazing. Mengingat tempat colokannya sangat jauh. Oh gitu ya. Semeter lebih dan nggak ada tempat gantungan. Gitu Kalau kan. digantung jatuh ya, Kak? Jatuh, benar sekali. Jadi daripada kita buang-buang botol plastik, mendingan kita pergunakan ini. Kita recycle ya, Kak. Kita reuse. Kita gunakan kembali. Ya, Mbak, terima kasih Mbak. Ini dari mana nih? Nggak jelas ya. Baik, demikian adik-adik warta dan life hacks kita minggu ini. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah ini. Kita berjumpa kembali di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mbak, dadah. Dadah. Ya adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 163 Bagimu Damai Sejahtera. Adik-adik, untuk menutup ibadah ini mari kita terima berkat Tuhan. Pejamkan mata, lipat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Nah adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang tetap terus mengikuti ibadah. Biarlah kiranya ibadah ini dapat terus meningkatkan iman adik-adik meskipun adik-adik tetap berada di rumah saja. Kakak mengucap syukur dan berterima kasih untuk papa mama yang terus mendukung adik-adik dan juga memfasilitasi serta pengasuh Pavandestur yang memberikan pelayanan yang terbaik untuk adik-adik sehingga ibadah ini dapat berlangsung. Nah, kakak juga mau mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap berada di rumah saja, jaga kesehatan, jaga jarak satu sama lain, rajin mencuci tangan, serta menggunakan masker. Itu saja, sampai jumpa minggu depan. Dah!